Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa Sukiyarti dari program studi D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi Stikes Cirebon. Hari ini saya ingin membahas topik yang sering kita alami tapi mungkin jarang kita pikirkan secara mendalam, yaitu rekam medis. Nah, pernah nggak sih kalian ke rumah sakit atau puskesmas terus ditanya-tanya banyak hal seperti nama, keluhan, pernah sakit apa, semua itu masuk ke dalam rekam medis. Tapi sepenting itu ya catatan pasien. Rekam medis berdasarkan Permenkes 269 2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen penting tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan tenaga medis kepada pasien. Rekam medis itu semacam catatan tentang pasien, mulai dari awal dia datang berobat, keluhannya apa, diperiksa apa aja, dikasih obat apa, sampai kontrolnya gimana. Nah, kenapa rekam medis itu penting banget dan harus ditata rapi? Karena data pasien itu banyak banget. Bayangin kalau setiap hari ada puluhan atau ratusan pasien datang ke rumah sakit atau klinik. Kalau datanya nggak disusun dengan baik, pasti bakal bikin kacau. Rekam medis juga memiliki banyak banget tujuan dari berbagai aspek. Yang pertama itu aspek administrasi. Rekam medis berfungsi sebagai dasar untuk pencatatan, pelaporan, dan evaluasi pelayanan kesehatan. Selain itu, rekam medis juga memfasilitasi komunikasi antar tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Aspek medis, rekam medis merupakan dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien. Selain itu, rekam medis juga memantau perkembangan kondisi pasien selama menjalani pelayanan kesehatan. Kemudian, aspek hukum. Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, seperti dalam kasus malpraktik medis. Selain itu, rekam medis juga dapat digunakan untuk melindungi hak pasien seperti hak atas privasi dan atas informasi. Kemudian ada aspek keuangan. Rekam medis berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tarif pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Selain itu, rekam medis juga diberikan untuk memantau biaya pelayanan kesehatan. Kemudian ada aspek penelitian. Rekam medis dapat digunakan sebagai sumber data untuk penelitian kesehatan seperti penelitian epidemiologi dan penelitian klinis. Dilanjut, ada aspek pendidikan. Rekam medis dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat, dan radiografer. Terakhir, ada aspek dokumentasi. Rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi untuk kepentingan masa depan, seperti perencanaan pelayanan kesehatan dan untuk penelitian sejarah kesehatan. Nah, dari tadi kita bahas rekam medis konvensional alias masih manual dan pakai berkas fisik. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, banyak fasilitas kesehatan sudah mulai beralih ke yang namanya rekam medis elektronik atau RME. Kelebihan rekam medis elektronik itu ada akses cepat dan gampang. Dengan rekam medis elektronik, data pasien bisa langsung diakses semua dokter atau perawat lewat komputer, jadi nggak perlu ribet nyari map kertas satu-satu. Dua, bisa saling sharing antar bagian. Misalnya hasil lab atau obat-obatan atau ronsen, semuanya langsung bisa dilihat di sistem. Jadi semua lebih cepat berkoordinasi. 3. Lebih akurat dan minim salah. Karena semua udah diketik, nggak ada lagi bacaan tulisan dokter yang salah, data juga lebih rapi dan akurat. Aman dan terjaga. Data pasien dijaga sistem keamanan kayak password dan inskripsi, jadi nggak sembarangan orang bisa ngintip. 5. Saling terhubung antar sistem. Rekam medis bisa terhubung langsung ke bagian lab, apotek, dan ruang radiologi, jadi lebih cepat, nggak perlu input data ulang. 6. Bisa buat analisis penelitian. Karena datanya digital, gampang banget buat dipakai analisis kesehatan, penelitian, atau buat ambil keputusan dari data yang ada. 7. Perawatan pasien lebih teratur. Dokter bisa lihat riwayat pasien dari awal sampai sekarang.
Jadi nggak ada lagi pemeriksaan diulang-ulang. Walaupun itu ada kelebihannya, ada juga kekurangan dari rekam medis elektronik. Yang pertama, butuh biaya awal yang besar. Buat pasang sistem rekam medis elektronik itu nggak mudah. Harus beli komputer, software, dan juga biaya pelatihan stafnya. Dua, harus ada tim IT. Kalau sistemnya error atau rusak, harus ada tim IT yang siaga. Jadi nggak bisa cuma ngandelin staf petugas medis aja. Tiga, bisa error kalau listrik atau jaringan mati. Kalau internet mati atau sistem down, pelayanan bisa ikut terganggu. Harus ada rencana cadangan. 4, butuh adaptasi dan belajar lagi. Buat yang terbiasa nulis manual, kalau pakai sistem ini awalnya pasti bingung. Tapi kalau udah biasa jadi lebih enak. 5, transisinya nggak instan. Pindah dari sistem manual ke digital butuh waktu. Kadang malah bikin kerjaan jadi lambat di awal-awal. Segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rekam medis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.